Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Perkenalkan, nama saya Anggraini Ipusmawardani, NPM 140. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisikan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara, anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran. Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan yang bukan pajak, dan dana hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Lalu selanjutnya materi tentang dasar hukum APBN. Pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 23 yang mengatur tentang APBN. Pasal 23 meliputi ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga sebagai berikut. Lalu, fungsi APBN. Fungsi yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan apa yang telah disepakati atau bahkan melenceng. Lalu selanjutnya fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Lalu fungsi selanjutnya yaitu distribusi. Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekian, lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Gania Azarazen, NPM 112. Selanjutnya akan membahas tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Presiden mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan APBN. Yang kedua, kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, serta keputusan dana perimbangan, penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tidak hanya dipegang oleh Presiden sendiri, tetapi Presiden mempunyai wewenang untuk melimpahkan atau menyerahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dapat dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur, wali kota, atau bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan negara dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur di dalam undang-undang.
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diatur di dalam APBN dan APBD. Selanjutnya, tugas para menteri dan pimpinan lembaga. Menteri dan pimpinan lembaga juga didefinisikan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, mereka juga bertugas untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat adalah melaksanakan pemungutan penerimaan negara, bukan pajak, dan menyetorkannya ke kas negara. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Piutang dan utang negara mengandung pengertian kalau piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang berkaitan sebagai unit pengguna anggaran atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, tugas menteri adalah mengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan memiliki definisi dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran perencanaan dan penganggaran APBN. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya, Nadia Nur Ramadhani, NPM 150. Perencanaan dan penganggaran APBN, siklus APBN. Jadi, apa sih siklus APBN ini? Siklus APBN ini adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Jadi, di dalam siklus APBN ini ada 5 tahapan pokok. Dari kelima tahapan pokok itu ada 2 tahapan yang mana tahapan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu tahapan kedua yang dilaksanakan oleh DPR atau lembaga legislatif dan tahapan kelima yang dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tahapan-tahapan dalam APBN ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan, yang mana di dalamnya ada 2 kegiatan, yaitu tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran. Tahapan perencanaan dimulai dari yang pertama penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Lalu yang kedua, proses evaluasi yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga. Selanjutnya, proses evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilakukan Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Lalu rancangan awal dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh rencana kerja pemerintah. Lalu penyusunan rencana kerja, pertemuan 3 pihak yang dilaksanakan antara Kementerian Negara atau lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Lalu penyempurnaan rancangan awal RKP. Lalu pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, kemudian ditetapkannya RKP. Lalu tahapan penganggaran. Tahapan penganggaran ini dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal, lalu penetapan pagu anggaran kementerian atau lembaga, lalu penyusunan rencana kerja dan anggaran, lalu proses penelaah rencana kerja, dan yang terakhir penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan UU tentang APBN pada DPR. Selanjutnya,
Prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan aspek pendapatan yang mana di dalamnya terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara aspek lain itu ada aspek pengeluaran, yang mana prinsipnya itu ada 3. Yang pertama hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga proses pemaksimalan hasil produksi dari rencana awal yang telah ditetapkan. Lalu asas penyusunan APBN. Asas penyusunan APBN ini disusun atas 3 asas. Yang pertama, asas kemandirian. Asas kemandirian ini maksudnya meningkatkan sumber penerimaan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Lina Enomi Garneta, dengan nomor NPM terakhir 154. Yang pertama ada penetapan APBN. Nah, penetapan APBN ini dilaksanakan pada Oktober sampai Desember. Pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN ini yang dilakukan di kegiatan tahap ini. Jadi, penetapannya itu oleh DPR. Setelah disetujui oleh DPR, maka akan menjadi RUU APBN dan penetapannya akan diikuti dengan penetapan keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN yang dimaksud. Lalu yang kedua ada pelaksanaan APBN. Pelaksanaan ini tuh 1 Januari sampai 31 Desember. Poin pertama itu kegiatan pelaksanaan APBN ini dilakukan oleh pemerintah yang kemudian kementerian lembaga mengusulkan konsep dasar isian pelaksanaan atau bisa disingkat menjadi DIPA. DIPA yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran berdasarkan Perpres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan berdasarkan DIPA. Inilah para pengelola anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Lalu yang selanjutnya ada pelaporan dan pencatatan APBN. Ini tuh dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN. Jadi emang Januari sampai Desember. Laporan keuangan pemerintah ini dengan standar akuntansi dan disajikan dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Biasanya itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Nah ini tuh tahapan terakhir gitu. Tahapan terakhir di siklus APBN. Nah kenapa sih harus ada tahapan ini? Karena untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama 1 tahun anggaran. Nah, siklus dalam tahap ini itu Presiden akan menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang sudah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya ada penyusunan APBN. Poin pertama, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuannya untuk menghimpun pendapatan negara. Poin kedua yaitu penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah. Yang poin ketiga ada hal anggaran diperkirakan defisit. Walaupun belum pasti defisit, tapi di sini untuk jaga-jaga jadi diperkirakan defisit sehingga diterapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Poin yang terakhir ada hal anggaran diperkirakan surplus. Yang berarti penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadang, dan peningkatan jaminan sosial.
Baik, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daris Afid Adaya, NPM akhir 134. Di sini saya akan menerangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Poin pertama, pemerintahan pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pada anggaran berikutnya pada DPR selambat-lambatnya pada pertengahan bulan. Yang kedua, pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok yang diajukan pemerintah pusat dalam rancangan APBN pada tahun berikutnya. Rencana anggaran Kementerian Negara atau lembaga, rangka penyusunan rencana APBN. Rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Rencana kerja dan anggaran disertai dan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah anggaran yang sedang disusun, lalu disampaikan pada DPR untuk dibahas dalam rancangan APBN. Yang kedua, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai penyusun rancangan undang-undang APBN tahun berikutnya. Yang ketiga, ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Andrea Septiani dengan NPM 141. Pembentukan Undang-Undang APBN. Langkah pertama dalam pembentukan Undang-Undang APBN yaitu pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Lalu langkah yang kedua ada pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN yang dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya ada belanja negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran belanja negara, yang pertama ada asumsi dasar makroekonomi, yang kedua ada kebutuhan penyelenggaraan negara, yang ketiga ada kebijakan pembangunan, yang keempat ada resiko seperti bencana alam atau dampak krisis global, yang kelima kondisi dan kebijakan lainnya. Selanjutnya ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat jika ditinjau menurut fungsinya adalah yang pertama ada fungsi pelayanan umum, yang kedua fungsi pertahanan, lalu yang ketiga fungsi ketertiban dan keamanan, yang keempat fungsi ekonomi, yang kelima fungsi lingkungan hidup, yang keenam fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang ketujuh ada fungsi kesehatan, yang kedelapan ada fungsi pariwisata, lalu fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan. Selanjutnya ada belanja pemerintah pusat menurut jenis. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Belanja pegawai ini biasanya digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI atau Polri, belanja gaji dokter pegawai tidak tetap, belanja uang makan PNS, belanja uang lauk pauk TNI atau Polri, belanja uang lembur PNS, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta bantuan perjalanan. Belanja barang biasanya digunakan untuk belanja barang operasional, belanja barang non-operasional, belanja barang badan layanan umum, dan belanja barang untuk masyarakat atau entitas yang lain. Lalu yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau
aset atau nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Dan biasanya melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal biasanya digunakan untuk belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan belanja modal lainnya. Selanjutnya ada pembayaran bunga utang atau belanja bunga utang, yang artinya adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang ini biasanya dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan dari perkiraan utang baru. Pembayaran bunga ini meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas surat perbendaharaan negara dan bunga obligasi negara. Lalu ada pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara. Selanjutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu belanja subsidi energi dan non-energi. Yang keenam ada belanja hibah. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus. Dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Yang ketujuh ada belanja bantuan sosial. Dilansir dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan tuh, belanja bantuan sosial artinya adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengeluaran ini tuh tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sifatnya tidak terus-menerus serta selektif. Belanja bantuan sosial digunakan untuk belanja rehabilitasi sosial, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja perlindungan sosial, belanja penanggulangan bencana, belanja jaminan sosial, dan belanja penanggulangan kemiskinan. Yang terakhir ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja-belanja yang sudah disebutkan tadi. Jadi belanja lain-lain ini bersifat mendesak dan tidak bisa diprediksi. Belanja lain-lain biasanya digunakan untuk belanja dana, cadangan, dan risiko fiskal. Bisa juga belanja lain-lain dalam bentuk lembaga non-kementerian, bendahara umum negara, dan belanja lain-lain tanggap darurat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Elizabeth Clairin, dengan NPM 131. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer ke daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuannya adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Nah, dana perimbangan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Selanjutnya ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus untuk suatu daerah. Selanjutnya ada dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Untuk selanjutnya ada pembiayaan dan faktornya. Untuk faktor dari pembiayaan, yang pertama ada asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, dan kondisi serta kebijakan lainnya. Yang pertama akan dibahas mengenai pembiayaan dalam negeri. Nah, pembiayaan dalam negeri itu ada 2. Yang pertama pembiayaan perbankan dalam negeri, dan yang kedua pembiayaan non perbankan dalam negeri. Untuk yang non perbankan sendiri,
Yang pertama ada hasil pengelolaan aset, yang kedua surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan. Untuk selanjutnya ada pembiayaan luar negeri. Ini juga dibagi menjadi 3, yaitu penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Selanjutnya ada asumsi dasar ekonomi makro APBN. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada nominal PDB, yang ketiga ada inflasi year of year. Ini biasa disingkat dengan YOY, yang merupakan istilah sistematis pada dunia finansial untuk melakukan perbandingan data pada suatu tahun atas data di tahun sebelumnya. Selanjutnya ada rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan. Nah, SPN ini merupakan surat perbendaharaan negara yang merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. Dan pembayaran bunga SPN sendiri dilakukan secara diskon. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak atau USD atau barel, ada juga produksi atau lifting minyak atau yang disebut dengan MBPT, dan yang terakhir ada lifting gas atau MBOEPD. Ya, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.